Semua tetangga membicarakan, kamu itu tidak pernah kelihatan kuliah. Tidak pernah keluar rumah bawa tas ransel seperti anak kuliahan pada umumnya. Ya kan? Kok tiba-tiba ngaku-ngaku sudah jadi sarjana? Ya kan? Barulah dia jelaskan, saya kuliah di UT Pak Kades seperti ini, seperti ini. Ya kan, melihat pemandangan alam ini. Iya. Kembali lagi ke tadi. Iya, Pak. Ambil prodi S1 perwisata, registrasi misalnya. Di UT untuk pengambilan mata kuliah itu ada 2 macam. Yang pertama, misalnya kita menggunakan skema paket arahan. Oke. Jadi artinya mata kuliah yang diambil itu sudah ditentukan oleh UT. Misalnya untuk S1 dari semester 1 sampai semester 8 itu sudah kita paketkan. Semester 1 4 mata kuliah, Iya. misalnya ini semester 2 nanti mata kuliah ABCD terus. Nah, itu kisaran itu mulai dari 1,3 untuk S1. Cukup dengan 1,3 juta per semester plus buku atau bahan ajar atau modul itu sudah kita berikan untuk mahasiswa, untuk mereka pelajari. Pak, ini bukan terjangkau lagi, tapi terjangkau sekali, Pak. Akan sangat murah. Karena 1,3 itu adalah uang kuliah tunggal, ya kan, SPP-nya plus dengan buku. Hanya 1,3, bayangkan. Jadi kita kalkulasi, ketika mahasiswa itu memerlukan dana untuk registrasi mata kuliah, untuk registrasi dia kuliah selama semester 1 sampai semester 8, total biaya yang dibutuhkan, kaitan, lebih murah daripada 1 unit motor. Benar, Pak. Kita tidak usah sebut merek. Ya. Iya. Nanti kita iklan. Kalau mau sebut merek harus pasang. Nggak boleh, Pak. Harus pasang dulu ya, Bapak ya. Jadi 1 unit motor metik katakanlah sekarang kisaran 14 sampai 15 juta. Iya. Ya, motor metik bebek. Nah, kuliah di UT semester 1 sampai semester 8 program S1 itu hanya akan habis total 10.500.000. 10.500.000 sudah bisa jadi sarjana. Di mana lagi coba kalian? Gimana lagi? Hanya modal 10.500.000. Admisi 100.000 ditambah SPP 1,3 dikali 8. Total 10.500.000 sudah bisa jadi sarjana. Betul. Nah, registrasi bisa online di rumah. Kemudian lanjut lagi perkuliahan. Perkuliahan di kita memang ada 2 macam. Ada yang pertama secara online, ada juga tatap muka. Tetapi sekarang untuk yang tatap muka itu komisal obrolan santai dan meluku. Kalau yang tatap muka itu memang biasanya ada syarat minimal harus 20 orang. Oke. Ketika tidak mencukupi 20 orang, itu mereka bisa ikut perkuliahan secara online. Inilah yang menjadi salah satu primadonanya UT. Karena bisa kuliah secara online. Kita menyebutnya tutorial online. Ya, ada juga satu lagi tutorial webinar. Oke. Mereka cukup dari rumah. Yang penting ada koneksi internet. Ya kan, koneksi internet, cukup dari rumah. Kalau tutorial atau perkuliahan, tentunya jangan sambil rebahan. Iya. Duduk ya, Pak ya. Kasihan dong. Nanti dosen atau tutornya sudah serius, mahasiswanya sambil Masih rebahan. ada bahkan sering dijumpai pada masa pandemi. Iya, Pak. Ya kan, ketika banyak yang mengadopsi yang diklaim sebagai online learning ya. Oke. Sebagai online learning. Padahal online learning itu tidak sesimpel hanya pakai Zoom ini, tidak itu. Kadang-kadang banyak mahasiswanya nakal. Kameranya off, ya kan? Tidur. Orangnya pergi kemana? Masih mending tidur Kak Inta. Ada orangnya pergi kemana gitu kan? Dosennya atau tutornya tidak tahu kalau mahasiswa masih ada di situ atau tidak. Nah, bisa dari rumah. Terakhir, ujian. Ujian pun bisa ada memang beberapa jenis ujian yang harus datang ke tempat ujian yang sudah kita tentukan, ya kan? Tapi ada juga di kita jenis ujian yang bisa ujian di rumah. Iya. Jadi di kita ada ujian tatap muka. Ujian tatap muka itu adalah mengerjakan soal nanti menggunakan lembar jawaban komputer, ya kan? Jadi mau hitamkan jawaban menggunakan pensil 2B. Ada jenis ujian yang kedua. Ujiannya adalah dengan komputer base. Komputer base, tapi yang komputer base yang ini mahasiswanya harus datang ke satu lokasi. Kalau dia di Kota Ambon, biasanya ujiannya adalah di di kantor kita di Ambon. Karena kita punya ruang ujian online atau lab komputer. Atau kalau di luar Ambon itu ada beberapa sentra ujian online
kita bekerja sama dengan beberapa pihak untuk melaksanakan ujian tersebut. Jadi mahasiswa kerjakan soal, jawab di aplikasi kita, aplikasi ujian yang ditembakkan. Nanti selesai dia langsung klik, simpan, terakhir langsung ketahuan jawaban yang benar terdapat. Itu jenis yang kedua. Ada lagi jenis ujian yang sekarang sedang kita kembangkan, dan ini merupakan bentuk dari fleksibilitas perkuliahan, fleksibilitas proses pembelajaran atau akademik yang dilaksanakan oleh UT. Kita menyebutnya ujian online, semi online proctoring. Apa tuh Pak? Nah, jadi semi online proctoring. Jadi mereka mengerjakan seperti yang contohnya sebelumnya saya sebutkan tadi, tetap di aplikasi. Iya. Cuma kalau ini mereka tidak harus datang ke lokasi ujian yang kita tentukan, bisa dari rumah. Bisa dari gadget manapun yang mereka punya Pak. Jadi perangkat yang dibutuhkan, ya perangkat yang dibutuhkan, atau nanti kalau mau lebih jelas, nanti baca Rakyat Maluku hari ini ya. Iya itu Ada berita tentang teman-teman mungkin tahu Rido Hafiz. Oke, saya juga Gitaris slang, putra asli Maluku. Itu adalah mahasiswa UT Ambon, prodi S1 Pariwisata. Nah, jadi kemarin Rido Hafid ini karena Kak Rido ini karena kesibukan dia, ya kan, antara berkarir, bermusik bersama Slang, ya kan. Mbak Rido Hafid ini kan terdaftar sebagai mahasiswa S1 Pariwisata di UT Ambon. Tapi memang beliau lebih banyak aktivitasnya kan di luar Ambon. Iya benar. Ya kan, di luar Maluku. Nah, jadi kemarin Kak Rido Hafid itu mengikuti ujian 3 mata kuliah. Itu posisinya di Jakarta, di rumahnya. Jadi untuk ujian semi online proctoring ini, peserta ujian harus memiliki laptop atau PC yang terkoneksi ke internet. Iya. Itu yang pertama. Karena disitulah dia akan mengerjakan soal-soal ujian tadi di aplikasi yang Sudah siapkan. Iya. Yang kedua, perangkat atau gadget yang perlu disiapkan adalah handphone. Jadi handphone ini adalah handphone yang ada kameranya. Ya. Handphone yang ada kameranya. Handphone pintar ya Bapak ya? Ya, smartphone. Jadi smartphone nanti kita hubungkan dengan tetap harus terkoneksi ke internet juga. Ya. Handphone tadi jangan sampai tidak ada pulsa datanya. Itu yang bahaya loh Pak, kalau tidak ada pulsa datanya. Ke aplikasi Microsoft Teams. Oke. Microsoft Teams ini sebenarnya sejenis Zoom, tapi ini milik UT sendiri. Oh iya benar. Ya, Microsoft Teams ini sejenis dengan Zoom, tapi kita UT spesial, kita punya kerjasama dengan Microsoft, ya kan, dengan Microsoft. Kita punya aplikasi Microsoft Teams. Nah itu kameranya nyalakan, kemudian dihubungkan dengan Microsoft Teams tadi, sejenis Zoom tadi, kameranya mengarah ke peserta ujian tadi. Jadi saya contohkan, ya, misalnya, jadi ini, misalnya di sini adalah laptop. Iya. Nah, ini laptop. Nah, mahasiswa mengerjakan soal ujian, di sini HP. HP di sini mengarah ke layar dan si peserta ujian tadi, ke saya misalnya. Oke. Jadi HP di sini. Nah, gunanya apa? Kameranya ini harus terhubung dengan Microsoft Teams tadi, ya kan? Adalah karena teman-teman kami di UT Ambon itu mengawasi gerak-gerik peserta ujian tadi dan memberikan instruksi, arahan apa yang harus dilakukan mulai dari masuk ke aplikasi sampai terakhir itu melalui aplikasi Microsoft Teams. Iya. Yang dapat dilihat dari kamera handphone tadi Pak. Oh iya. Bisa melihat. Teman-teman mengawasinya cukup dari kantor. Iya. Jadi kalau yang mau nyontek kan bisa ketahuan juga ya Bapak. Ketahuan. Jadi akan kelihatan di situ. Dan kita bisa memantau, ya kan. Jadi kalau misalnya ada yang berusaha curang, mencari jawabannya browsing misalnya ke Google, ketahuan akan Pak. ketahuan dari Iya, kita. benar. Dan kita akan bisa melihat gerak-geriknya, ya kan. Dan kita sedang kembangkan juga, mudah-mudahan ke depannya. Jadi kalau yang ikut ujian semi online proctoring ini, ketika dia sudah masuk ke aplikasi untuk mengerjakan soal ujian, ya kan, itu dia tidak akan bisa keluar dari layar itu. Ini ada untuk sistem secure-nya, untuk security ya. Oke. Jadi tidak akan ada bisa yang nanti
nakal, Oh iya, keluar dari layar naskah soal ujian browsing dulu. yang harus dia kerjakan, dia klik jawabannya di situ, dia cari misalnya ke Google. Iya, iya. Itu sedang kita proses kembangkan mengantisipasi itu. Iya. Ya. Tapi untuk sementara cukup dengan pengawasan secara virtual pun kita sebenarnya tahu gerak-geriknya. Karena kalau ujian single factoring, ya kan, kemudian dia mengerjakan soal ujian online yaitu di aplikasi kita, itu kan yang dia lakukan tuh hanya paling dia scroll atau dia klik. Klik saja, iya. Nah, Benar. kalau dia sampai ngetik, nah berarti bahaya dia melakukan sesuatu di luar itu. Iya. Nah, ini single factoring. Ke depan, ya, untuk memudahkan public figure yang seperti Ridho Slang tadi, ya kan, karena hari kedua pindah lokasi, Kak Ridho ini. Kak Ridho ini pindah lokasi hari kedua. Dia terbang ke Bali dari Jakarta. Terbang ke Bali, mendarat di Denpasar. Selang 1 jam, dia masuk ke hotel, ya kan? Atau saya lupa, ke hotel atau ke rumah teman ya, di Denpasar. Langsung buka laptop, ujian lagi. Dan dengan HP 1 tadi. Iya. Jadi bayangkan, hari pertama Kak Ridho Slang ujiannya di Jakarta. Karena mobilitasnya tinggi, hari kedua dia ujian 1 mata kuliah lagi. Kalau saya tidak salah, hari kedua itu mata kuliah pendidikan agama Islam. Iya. Dia ujiannya di Denpasar. Iya. Bayang. Jadi benar-benar terbuka sekali dan teruji memang sudah terbuka gitu, Pak. Ke depan nanti kami akan kembangkan lagi untuk semakin memudahkan teman-teman yang kaum berbahan ini, ya kan, misalnya mau ujian dari rumah, kita kembangkan satu aplikasi, jadi bukan semi online proctoring lagi, tapi full online proctoring. Artinya apa? Ke depan kita tidak akan pakai lagi HP untuk pengawas virtual tadi. Tapi langsung dari PC-nya langsung, Pak. Dari PC atau dari laptopnya, yang penting ada webcamnya. Nanti kita akan bisa mendeteksi kalau misalnya si peserta ujian menggerakkan matanya tidak fokus ke layar komputer, dia melihat ke bawah misalnya atau ke samping, nanti akan ada warning, indikasi melakukan kecurangan. Nah, jadi itu salah satu keunggulan yang kita Kembangkan. Ya. yang bisa dinikmati oleh mahasiswa yang Iya. kuliah di UT. Iya. Nah, kemudian selain itu kita juga memberikan kemudahan bagi mahasiswa. Kita perpustakaan digital di UT. Kita berlangganan beberapa jurnal internasional free. Wah. Yang ketiga, kita berikan akun mahasiswa free di Office 365 punya Microsoft, Office 365, akun free selama dia menjadi mahasiswa, dan storage atau penyimpanan di cloud Office 365 itu kalau saya tidak salah itu sampai dengan 25 terabyte. Jadi dia bisa simpan data di situ. Itu adalah beberapa contoh fasilitas yang kita berikan untuk mahasiswa kita tadi. Yang pasti satu hal tadi sesuai dengan topik, ya kan, kuliah di kampus negeri tanpa harus keluar rumah, karena admisi, registrasi, perkuliahan, ujian semua bisa dari rumah, ya kan. Jadi jangan ragu, ya kan, biarpun tanpa keluar rumah, nanti mungkin terhadap kaget. tiba-tiba udah wisuda aja nih. Sudah. Iya. Ini ada cerita kayak Kayak gitu, Kak. Ada cerita. Gimana, Pak, ceritanya itu, Ada Pak? satu mahasiswa kita di satu daerah, karena dia tahu di UT serba online seperti itu, ya kan, serba online. Satu saat tiba-tiba dia sudah jadi sarjana, ya kan, terus jadi bahan gosip Tetangga ya. Jangan beli jasa tuh, jangan gini tuh. bisik-bisik tetangga, istilahnya itu ya, bisik-bisik seperti judul lagu. Kalau penggemar lagu dangdut pasti tahu bisik-bisik tetangga. Iya, Pak. Jadi Pak Kades sih sampai datang, ya kan, ke rumah, tanya ke mahasiswa ini, ya kan, kamu ini sudah membuat geger heboh satu desa. Kenapa Pak Kades? Semua tetangga membicarakan kamu itu tidak pernah kelihatan kuliah, tidak pernah keluar rumah bawa tas ransel seperti anak kuliahan pada umumnya, ya kan. Kok tiba-tiba ngaku-ngaku sudah jadi sarjana, ya kan. Barulah dia jelaskan, saya kuliah di UT Pak Kades seperti ini, ya kan. Kampus negeri Pak Kades, jelas terakreditasi oleh BAN PT, bahkan oleh International Council for Distance Education dari luar negeri, ya kan. Prodi-prodinya semua terakreditasi. 13 prodi di UT itu akreditasinya.
Jadi dia jelaskan semua ke Pak Kades. Kan? Pak, ini sudah terlalu banyak sekali alasan untuk sahabat-sahabat memilih kuliah ya memang harus di UT saja, Pak. Alasannya sudah terlalu banyak sekali, Pak, untuk ditampung, Pak. Silakan dilanjutkan, Pak, tadi ceritanya. Nah, akhirnya Pak Kadesnya baru paham, manggut-manggut. Oh iya, kalau begitu nanti anak saya baru mau SMA, saya mau suruh kuliah dulu. Enggak, kata Pak Kadesnya akhirnya kan. Karena Pak Kadesnya baru paham, ya kan. Memang banyak. Jadi mahasiswa kita itu masuk UT itu kan tidak kelihatan sebenarnya aktivitas perkuliahan. Beda dengan teman-teman kita yang kuliah di perguruan tinggi konvensional. Pagi, ya kan, paling lambat setengah jam sudah harus bangun. Iya. Buru-buru lagi kan. Itu kalau sempat mandi. Kalau tidak sempat mandi. Ada yang sempat tidurnya di kampus, Pak. Ada, itu pengalaman saya waktu dulu. Karena suka begadang. Jadi ketika kuliah, akhirnya cari bangku paling belakang tidur. Itu akibat karena sedang begadang. Iya. Ya, kalau di konvensional kan harus buru-buru. Pagi-pagi sudah harus mandi, gitu kan. Apalagi kalau rumahnya jauh dari kampus. Buru-buru. Naik motor atau mau naik angkutan umum keluar ongkos. Ya kan? Naik motor misalnya atau bawa kendaraan pribadi keluar untuk beli bensin. Iya. Itu, ya. Sampai di kampus, misalnya kuliah jam sekian, nanti jam sekian harus kuliah lagi. Di jeda itu kan cari makan di kantin, hangout dengan teman-teman, ya kan? Biaya lagi. Kan nggak mungkin ditraktir terus kan? Iya. Sesekali pasti traktir temen. Iya. Sehari aja pengeluaran bisa berapa? Bisa 100.000. Bisa, Pak. Belum lagi kalau ada tugas, harus di print, harus di segala macamnya, Pak. Kalau di UT, kan tidak keluar biaya itu. Apalagi kalau teman-teman yang misalnya dari luar daerah, kuliah ke Ambon di satu perguruan tinggi, kemudian harus ngekos. Biaya ngekos sekarang berapa? Standar tuh 500-an, Pak. 500.000 Oh, ya, iya. Oke. Sebulan 500.000 biaya kos. Belum biaya makan. Belum biaya lain-lain Iya. macam. Orang tua harus kirim uang untuk bulanan, katakanlah misalnya 2 juta, 3 juta Iya. untuk biaya hidup. Belum uang kuliah semesteran. Belum, ya. Kalau di UT, ya kan, tidak perlu ngekos. Tidak perlu keluar biaya untuk transport. Ya kan? Tidak perlu keluar biaya untuk jajan dengan teman-teman siang-siang, bisa di kantin kampus. Nggak perlu, bet. Karena di rumah. Nah, jadi inilah berapa keunggulan yang mungkin kita bisa tawarkan. Nah, satu hal itu kayak kadang-kadang teman-teman yang mungkin ya pemirsa obrolan rakyat Maluku berpikir di UT kan banyak yang tua-tua, Pak, kuliahnya. Iya, Pak, bener sih, Pak. Kayak tua-tua. Itu adalah image zaman dulu. Image zaman dulu iya kayak Senat. Kalau zaman dulu iya. Karena dulu mayoritas mahasiswa UT itu dari 4 fakultas yang ada, mereka dulu mayoritas itu adalah mahasiswa di Fakultas Kedua Tinggi Pendidikan. Pada awal tahun 2000-an itu ada program dari pemerintah, aturan sesuai Undang-Undang Guru dan Dosen pada saat itu. Semua guru, terutama ya guru-guru yang guru-guru SD, guru-guru pendidikan dasar ya, yang mengajar di SD maupun di PAUD itu mereka harus S1 kualifikasi. Iya, jadi Sehingga banyaklah guru-guru yang kuliah di UT. iya. Ya. Nah, pada saat itu memang banyak guru-guru yang sudah senior, ya, yang sudah senior lah kita katakan. Mereka kuliah di UT. Sehingga waktu itu timbul image. Yang di UT itu kuliahnya adalah hanya para guru dan banyak Orang tua. orang tua. Iya. Padahal di UT kita punya fakultas, tidak hanya FKIP, ya, tidak hanya FKIP. Nah, tapi itu adalah gambaran 10-20 tahun yang lalu. Nah, kalau sekarang keindahan mahasiswa UT ini muda-muda. Iya, Pak. Saya punya banyak teman juga kuliahnya di UT, Pak. Jadi mahasiswa di UT itu sekarang kalau total se-Indonesia di seluruh provinsi yang ada di Indonesia ditambah 50 negara, mahasiswa UT ada loh yang juga domisili di luar negeri. Oke. Dan rata-rata mereka adalah saudara-saudara kita pekerja migran yang sedang bekerja di luar negeri, tapi juga mereka ingin sambil berkuliah. Iya. Jadi kalau secara nasional mahasiswa UT itu jumlahnya sekitar 439.000 mahasiswa. Dari 439.000 mahasiswa, 70% ya Anak muda. adalah mereka yang berusia di bawah 30 tahun. Oke.
Kalau yang berusia di bawah 25 itu ada di sekitar angka 50% di bawah usia 25 tahun. Ini pelan-pelan ini merubah sebenarnya citra, merubah persepsi orang bahwa UT adalah tempat kuliah mereka yang sudah tua-tua. Iya. Saya kasih contoh. Kak Intan kenal Angga Yunanda. Iya Pak. Aduh, pasti sama juga kenal kan? Sobat Operasional Evolusi kenal Angga Yunanda? Pasti dong Pak. Kalau kenal, ya kan? Kalau kenal terus bisa sebutkan satu lagu terkenal dari Angga Yunanda, baik sendiri maupun duet dengan si Pak Haju. Nanti saya kasih souvenir dari UT Ambon. Itu tuh sahabat, inget ya. Nanti kalian bisa jawab. Salah satu lagu Angga Yunanda yang sendiri solo ataupun yang duet sama si Fajem misalnya. Pak Haju misalnya, nanti kita kasih hadiah. Oke, jadi kalian langsung komen di situ. Silakan kalau ada yang bisa langsung komen. Iya. Cepet-cepetan. Paling nanti kita pilih 3 terbanyak. Iya, ada luar biasa. Jangan lupa komen di situ ya sahabat ya. Angga Yunanda. Kemudian selain tadi Kakak Ridho Sleng, Iya. musikus. Kemudian kalau dulu ada fan-nya Cibi-Cibi, Iya. Seribel. Cheribel. Mungkin masih ingat dengan Kak Novi, Seribel. Iya. Ashanti juga bukannya kuliah di UT kan Pak? Suaminya, Suaminya, iya. Anang Hermansyah. Iya benar. Kak Anang Hermansyah itu masih aktif kuliah. Kalau Iya. Novi itu sudah lulus. Novi sudah, kemudian satu lagi yang JKT48, Iya. Bonita. Bonita. Nah, Bonita juga baru lulus. Bonita, kemudian yang lebih senior ada Tamara Geraldine sudah lulus. Tamara Geraldine, kemudian Dina Lorenza sudah lulus. Kemudian ada juga yang baru lulus sekitar setahun yang lalu itu Kamasean Idol. Oh, Sean, iya. Idol, Kamasean. Nah, itu adalah beberapa contoh yang biografis ya. Kalau yang public figure yang lain mungkin dari kalangan politisi atau birokrat. Yang pasti ketua ikatan alumni kita sekarang Pak Muldoko, ketua PSP, kemudian ketua MPR Pak Bamsud, itu baru minggu lalu di wisuda untuk program studi S1 Hukum. Jadi Pak Bamsud ini sebenarnya dia sudah punya banyak gelar. Bahkan beliau sudah doktor dari salah satu PTN di Bandung. Ya. Tapi beliau semangat belajarnya itu sangat tinggi, sehingga dia tidak puas. Ya kan hanya belajar ilmu ini. Akhirnya beliau melalui jalur RPL, rekognisi pembelajaran lampau tadi, ya kan, beliau lanjut kuliah ambil prodi S1 Hukum di UT dan baru lulus. Luar biasa. Sekitar 2 minggu yang lalu. Tidak selesai dapat S1 Hukum dan UT, beliau ambil lagi program studi agribisnis di UT juga, Pak Bamsu. Nah, itu yang dari kalangan Politisi. katakanlah birokrat atau mereka yang sekarang ada di pemerintahan, politisi, ya kan. Kemudian kalau yang dari kalangan atlet juga ada. Kalangan atlet misalnya kalau penggemar futsal tahu dengan kiper timnas futsal Al-Bagir dan juga pemain penyerang depan namanya Marvin kalau saya tidak salah. Kemudian legenda bulu tangkis kita Chandra Wijaya. Kemudian ada juga atlet tenis meja nasional namanya Kak Bima dan Kak Tasya. Itu adalah beberapa atlet yang juga kuliah di UT. Nah, pasti teman-teman terus bertanya, kalau seperti atlet, seperti para artis tadi, jangan-jangan ada kemudahan khususnya misalnya Untuk seleb, untuk public figure gitu ya Pak ya? ada keistimewaan yang diberikan sehingga mereka bisa cepat lulus dari UT. Saya tegaskan, di UT kita tidak ada pilih kasih, ya kan? Lulus atau tidaknya orang kuliah di UT, baik dia warga masyarakat biasa ataupun dia public figure ya kan, ataupun dia selebritis gitu, semua ditentukan keberhasilan dia lulus tidaknya itu oleh yang bersangkutan sendiri. Iya. Kita hanya memfasilitasi kemudahan misalnya seperti tadi mobilitasnya tinggi misalnya kemarin Kak Ridho Sleng dan juga Kak Anang Hermansyah ikut ujiannya semi online portorik dengan berbagai pertimbangan. Pertama mobilitasnya tinggi dan kedua kalau misalnya selebgram, ya kan, selebgram, selebritis, contohnya misal Angga Yunanda. Iya. Kalau dia ikut ujian bersama-sama dengan mahasiswa yang lain, itu yang terjadi nanti akan timbul apa ya?
Malah mahasiswa lain nggak fokus, Pak. Fokusnya ke dia malah. Mahasiswa lain malah tidak fokus ujian, malah sibuk cari Angga Yunanda, datang Iya, benar. segala macam. Iya, Pak. Kita hanya memfasilitasi mereka. Kalau mereka ingin ada privasi sedikit, mereka ujiannya dengan skema single factoring tadi. Karena kalau mereka datang ke tempat ujian dan bertemu dengan banyak mahasiswa lainnya, kita cuma khawatir nanti semua jadi tidak fokus. Iya, benar. Ya kan? Karena mahasiswa kita lihat, oh ada artis ujian. Ya kan? Sementara mahasiswa kita yang artis tadi juga kan mungkin merasa nanti takutnya ada sedikit terganggu. Iya. Sehingga kita berikan